Lihat ya bahwa mengingatkan kembali kegiatan desain itu ini yang dilakukan. Membuat diagram kelas. Analisis juga sama, membuat diagram kelas. Tapi bedanya kalau pada saat pemodelan analisis, ini membuat kelas analisis, sedangkan pada saat pemodelan desain, dia membuat diagram kelas desain. Nah, bedanya apa? Kita lihat lagi di sini. Pada saat pemodelan memang ada dua macam, yaitu pemodelan analisis dan pemodelan desain. Di paparan yang sebelumnya kita sudah lihat perbedaan-perbedaannya sudah ada, tetapi sama-sama fokusnya kepada membuat diagram kelas. Boleh tidak langsung membuat diagram kelas desain saja? Sangat boleh. Tetapi ini memerlukan jam terbang atau kemahiran yang tertentu. Sementara kalau baru belajar, maka kita awali dulu dengan membuat diagram kelas analisis. Diagram kelas analisis bisa dibuat dengan mudah ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman dan temuan-temuan kalau diskusi dengan anak-anak, ternyata diagram kelas analisis itu akan mudah dibuat kalau kita menyiapkan diagram sekuen. Diagram sekuen merupakan bentuk dari diagram interaksi, gitu ya. Nah, jadi di slide ini kita cerita dulu apa itu diagram interaksi. Sebetulnya utamanya adalah diagram sekuen. Dan diagram sekuen ini sebetulnya kita perlukan dalam rangka membuat diagram kelas. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ditanya, Bu, boleh nggak saya bikin diagram kelas langsung? Sangat boleh. Tapi tadi kalau saya tanya, ini dapat dari mana kelas-kelasnya? Dia tidak bisa menjelaskan. Dia bingung. Oh, berarti dia cuma niru aja, dapat diagram kelas, nggak ngerti. Nah, karena itu, supaya lebih memudahkan kita semua, maka kita gunakan diagram sekuen dalam rangka membuat diagram kelas tersebut. Jadi ini cerita bahwa diagram sekuen itu sebetulnya bagian dari diagram interaksi. Diagram interaksi itu ada dua macam. Kalau di sini ada 4 macam sebetulnya. Di UML yang lama, kita menggunakan dua macam diagram interaksi, diagram sekuen dan diagram kolaborasi. Tetapi yang akan kita bahas lebih detail adalah diagram sekuen. Karena tujuannya adalah untuk membuat diagram kelas. Ini cerita-cerita ya. Apa bedanya diagram interaksi dan diagram use case? Kalau diagram use case itu untuk menunjukkan siapa usernya dan fungsionalitas sistemnya apa. Jadi gambarnya itu hanya ada aktor dan use case-nya. Sementara kalau diagram interaksi, ini lebih menjelaskan apa yang terjadi pada sebuah use case. Maka disebut dengan internal, ya, internal system. Karena kalau kita menggambar diagram use case, sederhana sekali kan? Ada aktor, ada use case berbentuk oval, selesai. Kita nggak tahu sebetulnya use case yang oval itu apa ya, itu perlu kita detilkan lagi di dalamnya seperti apa. Nah, mendetilkan sebuah diagram sebuah use case, kita gunakan diagram interaksi. Kalau bicara interaksi, maka sebetulnya itu bicara interaksi antar objek yang ada dalam sebuah use case. Kebayang ya, kalau kamu sudah mahir membuat use case, maka sekarang berikutnya kita bayangkan di use case itu ada objek. Namanya juga kita sistem berorientasi objek ya. Di dalam use case itu ada ada objek-objek dan objek itu nanti saling terkait, saling berinteraksi. Interaksi itu apa sih? Saling ngobrol. Ngobrol itu apa sih? Ya ada pesan-pesan yang dikirim dan diterima. Ada perintah, ada pesan. Itu interaksi. Oke. Nah, dalam diagram interaksi ada yang disebut dengan aliran atau flow. Ya, dan flow itu bentuknya step by step, jadi bertahap. Maka kita harus tahu ya, di dalam diagram interaksi itu kita harus putuskan sebetulnya ada objek apa saja sih dalam flow itu. Kemudian objek itu mengirimkan message apa saja ke objek lainnya. Lalu kita putuskan sebetulnya message tersebut siapa yang
terlibat atau aktornya mana gitu ya, aktor apa yang terlibat di interaksi tersebut. Gitu ya. Jadi tujuan diagram interaksi adalah mendapatkan aliran flow interaksi antar objek yang mendeskripsikan sebuah skenario. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi diagram sekuen ini yang merupakan bagian interaksi, tugas utamanya adalah mendeskripsikan, mendetilkan, memodelkan, menggambarkan sebuah skenario use case. Kalau kita punya 5 use case, ya, maka seharusnya dalam satu use case itu kita punya beberapa flow, tergantung skenario-nya. Ya. Kalau kita punya beberapa alternatif skenario, ya, maka kita juga akan membuat diagram sekuennya beberapa buah. Ya. Kalau kita hanya punya satu use case, ya, satu interaksi, kemudian di dalam use case-nya tersebut hanya ada satu flow, maka kita cukup membuat satu diagram interaksi tersebut. Nah, contoh di sini ya, kalau kita punya use case namanya pendaftaran, kemudian kita membuat skenario kalau pendaftarannya berhasil. Itu kita sebut sebagai happy case, jadi kasus yang happy. Kenapa happy? Ya karena berhasil. Sementara kita juga harus memikirkan kalau pendaftarannya gagal, ya misalnya datanya sudah ada di sistem, nggak bisa double. Itu kita harus pikirkan gimana skenario kalau pendaftarannya gagal. Itu yang kita sebut dengan alternatif. Kalau kita membuat use case-nya itu yang happy dan kemudian kita siapkan lagi skenario yang gagalnya, maka kita memerlukan 2 diagram interaksi. Masing-masing untuk yang happy dan satu lagi untuk yang gagal. Terbayang ya? Jadi tergantung kita punya berapa skenario untuk satu use case. Kita lihat di sini. Sebetulnya diagram interaksi itu sederhana. Sama kayak use case. Hanya ada aktor, use case, dan garis ya. Diagram interaksi juga sama. Hanya ada objek, lalu ada panah. Panah ini menunjukkan message atau pesan. Gitu ya. Kemudian kalau diagram sekuen boleh dilengkapi dengan nomor-nomor. Nomor itu untuk menunjukkan nomor urut, urutan dari kapan message itu terjadi. Karena di dalam diagram interaksi itu ada objek, jangan lupa bahwa objek itu berasal dari sebuah kelas. Sehingga ada notasi, kadang-kadang ya, beberapa literatur menuliskannya kelasnya. Kelas itu seperti ini. Kotak ada 3 area. Area paling atasnya nama kelas, yang tengahnya atribut, yang bawahnya objek. Bawahnya metode. Jangan lupa di kelas atas itu ada objeknya ya, objek kelas. Nah, kita lihat di sini ya. Diagram interaksi itu jangan lupa. Tolong dilihat di slide ini. Kita sepakat yang namanya diagram interaksi itu bisa digunakan boleh di pemodelan analisis, boleh di pemodelan desain. Boleh juga dua-duanya. Boleh nggak tidak membuat? Boleh banget. Kalau memang kita sudah paham membuat kelas diagram. Kalau kita sudah punya kelas diagram dan sudah ngerti, yakin kelas diagramnya betul. Kalau saya tanya, ini asalnya dari mana? Bisa menjelaskan. Berarti kamu sudah mahir. Kalau sudah mahir, kita tidak perlu lagi membuat diagram interaksi. Tapi faktanya, membuat kelas diagram itu paling mudah kalau kita awali dengan membuat diagram interaksi. Dan diagram interaksi itu boleh kita gunakan pada saat pemodelan analisis. Bisa juga pada saat kita melakukan desain pun kita membuat diagram sekuen lagi. Ya, karena diagram sekuen itu sebetulnya sederhana, hanya ada kotak dan panah. Gitu ya. Satu diagram interaksi digunakan untuk menjelaskan satu skenario use case. Kalau kita punya banyak, maka gimana? Kita juga perlu banyak diagram interaksinya. Makanya kalau kita melihat, saya punya 10 use case.
masing-masing 10 use case harus saya buatkan alternatifnya 3. Waduh, harus ada 30 diagram sekuen. Betul sekali, harus 30 sebetulnya ya yang harus dibuatkan. Lumayan ya, karena memang kita membuat semua skenario. Nah, dari diagram sekuen ini, diagram analisis interaksi ini kita sepakat atau kita pelajari cukup 2 dulu, sekuen dan kolaborasi. Bahkan kita sepakat kita akan membuat khusus diagram sekuen aja. Kalau yang namanya sekuen, maka fokus utamanya adalah urut. Ini juga sekuen ya. Sekuen itu kita bisa terjemahkan sebagai urutan. Dan dia terurutnya berdasarkan waktu ya. Jadi waktu kapan dilaksanakan atau kapan terjadi. Diagram sekuen ini enaknya sih periode waktunya sedikit dan objeknya juga sedikit. Kalau kita bicara tentang sistem yang kompleks, bicara tentang interaksinya panjang gitu ya, mungkin jangan pakai diagram sekuen gitu, karena akan menyulitkan. Caranya gimana membuat diagram sekuen itu? Pertama tentu saja kita harus menemukan objek. Objek itu kita cek di skenario. Kemudian objek itu menggunakan kata benda, jadi kita cari benda-benda di dalam narasi skenario, ya. Kemudian objek tersebut kita cek mana yang entity, mana yang boundary, mana yang kontrol. Setelah itu kita tetapkan aktornya siapa yang membuat aliran skenario tersebut. Kalau sudah dibuat, maka kita membuat message di dalam diagram tersebut. Nah, ini ya. Kadang-kadang orang menganggap message itu sama dengan metode. Beda ya, kalau message itu si panahnya ini. Jadi dia adalah perintah ya, namanya juga pesan. Sementara metode yang ada di sini di dalam kelasnya. Metode itu menggambarkan fungsi yang harus ada di dalam sebuah kelas agar supaya ketika message itu muncul, maka kelas tersebut bisa meresponnya atau menjalankannya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau yang garis ini namanya message. Yang metode di mana? Metode di dalam kelasnya. Kadang-kadang nama metode sama dengan nama message-nya. Kok bisa? Bisa sama aja ya. Karena memang ternyata dia menggambarkan ini ya, narasi yang sama gitu. Tapi jangan lupa itu sebetulnya berbeda antara message dengan metode. Nah, kemudian jangan pakai diagram sekuen kalau kita menemukan objeknya banyak. Jadi ketika kita identifikasi di skenario, kita nemu 10 objek. Aduh, banyak tuh. Sebetulnya sudah termasuk banyak ya. Kemudian logikanya rumit. Mungkin ada aplikasi yang membutuhkan logika yang rumit. Kayaknya jangan pakai gitu. Kemudian kita juga memerlukan penjelasan perubahan perilaku sebuah objek tunggal. Nah, itu akan lebih rumit lagi. Oke, jadi berikutnya kalau nggak cocok pakai sekuen, gunakan kolaborasi ya, diagram kolaborasi. Tapi diagram kolaborasi itu untuk sementara kita bisa gunakan, bisa enggak ya. Yang penting diagram sekuen dulu, karena untuk memudahkan membuat diagram kelas. Nah, ini caranya adalah ya langsung ke sini. Ini harus punya ini dulu, skenario dulu. Kalau kita nggak ada skenario use case, maka membuat diagram sekuennya harus mahir tadi ya. Jadi langsung gitu membuat diagram sekuen. Sementara kalau kita punya skenario, maka kita bisa langsung membayangkan, oh ini nih mulai dari sini, aksi aktor dengan reaksi sistem. Aktornya masyarakat, dia membuka form, lalu masyarakatnya mengirimkan form, lalu sistemnya mencatat, sistemnya memberi pemberitahuan, lalu ada alternatif, berarti harus bikin 2 sekuen ini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita gunakan objeknya tadi ya, kita menemukan objek nih yang kuning-kuning ini sebetulnya objek, ada masyarakat. Nah, kemudian kita boleh menggunakan notasi
analisis yang seperti ini untuk boundary, ini untuk controller, ini untuk entity, di mana kita ada dua entity, masyarakat dan pendaftaran. Oke. Kemudian kita jajarkan seperti ini, ya. Nah, notasinya boleh kalau mau pakai yang kotak, tapi kalau untuk analisis kita gunakan yang bulat-bulat. Nggak ada yang salah ya, tapi kalau menggunakan yang bulat lebih jelas. Yang bulat ada garis di depan itu adalah boundary. Sedangkan controller yang ada panahnya di atas. Sedangkan entity ada yang di bawah. Nah, kalau untuk pendaftaran, maka skenario-nya seperti ini. Nah, skenario-nya seperti ini, maka kita bisa melihat kita punya 4 kelas. 1, 2, 3, 4. Kelas-kelas ini. Nah, ini yang akan kita ambil, kita identifikasi sebagai kelas analisis yang kemudian akan didetilkan di kelas, di pemodelan desain, dia menjadi kandidat dari kelas desain kita. Lalu diapakan? Banyak. Pertama, lengkapi dulu atributnya. Kedua, lengkapi metodenya. Ketiga, tadi ya yang di teorinya, ambil relasinya. Keempat, cek ada inheritance apa enggak. Itu yang dilakukan pada saat kita melakukan pemodelan kelas desain menggunakan kelas diagram. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, ya. Jadi sekarang boleh tanya jawab, tapi